Ya teman-teman, hari ini kita akan ngebahas satu hal yang sangat penting buat penghobi ikan arwana. Ini bisa terjadi di kalangan mana aja loh. Bisa yang baru belajar, bisa yang udah pro, bahkan sampai saya pun masih selalu ngadapin. Apa sih itu? Kita akan bahas tentang mental ikan arwana. Nah, kita pernah bikin video tentang ini, cuman kurang komplit nih. Jadi hari ini kita akan bahas secara detail apa aja sih sebenarnya yang termasuk dalam mental arwana terganggu dan gimana cara benerinnya. Karena kalau teman-teman bisa benerin ini, pasti kan teman-teman nantinya bakal merah semua. Halo semua sobat ikan, dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Michael di mycred.vlog. Jadi guys, hari ini kita di kandang hari Jumat ini agak rileks. Hari ini kita mau membahas suatu hal yang sangat penting, yaitu masalah mental ikan arwana. Nah, mental ikan arwana ini nanti ada hubungannya sama pengadaptasian ikan. Nah, kalau teman-teman tahu, sebelumnya memang saya udah pernah buat konten ini, tapi kayaknya masih ada beberapa yang sedikit bingung atau kontennya terlalu pendek atau tidak jelas atau udah dipraktekin nggak berhasil. Nah, makanya hari ini kita mau buat lagi, kita mau bahas lagi lengkap semuanya, kita kumpas tuntas lagi penyebab-penyebabnya apa, cara benerinnya, step-stepnya kayak gimana. Dan ini dari masing-masing ikan itu pasti akan berbeda. Nah, di konten yang pertama juga kita udah tarik garis lurus benangnya, cuman kali ini kita akan sempurnakan lagi karena di hobi arwana ini termasuk saya, dan saya rasa semua orang juga akan mengalami hal yang sama, yaitu banyak yang mengalami susah nih mengadaptasi ikan sampai benar-benar galak, sampai benar-benar yang kita mau. Nah, semua orang itu masih ngalamin. Bahkan contohnya waktu saya datang ikan kemarin pun ada beberapa ikan yang mentalnya juga belum bagus. Contohnya ikan ini nih, kalau di ini masih mentalnya masih kurang bagus. Nah, berenangnya juga masih ogah-ogahan. Ini juga berenangnya masih agak bodoh. Jadi sebenarnya dari jenjang orang yang pro sampai penghobi baru ini akan mengalami masalah yang namanya adaptasi dan tentang mental ikan arwana ini. Jadi tanpa pikir panjang, kita langsung bahas. Yuk kita bahas. Nah, sebelum kita mulai teman-teman, kita harus tahu dulu sebenarnya ikan yang dikatakan mentalnya kurang baik itu seperti apa. Jadi banyak banget yang nanya saya di DM, banyak banget yang selalu WhatsApp saya nanya-nanya, kok ikan saya begini, kok ikan saya begitu, kok ikan saya begini gitu loh. Nah, itu semua saya kategorikan terhadap hubungannya sama si mental ikan arwana ini. Jadi ikan arwananya itu kalau misalnya mentalnya tidak baik, kita bisa lihat pertama kali pastinya dia nggak akan benang kayak ikan ini nih. Jadi biasanya dia akan mojok aja, dia bakal nggak nyaman, pokoknya nggak benang lah. Sayangnya di sini nggak ada contohnya. Ya nggak apa-apa deh, ya intinya ikan Anda tidak berenang. Nah, kedua, kadang-kadang ikan itu suka berenang tapi kayak kok berenangnya kayak hidup segan mati tak mau gitu ya. Kalau kita lihat-lihat, kadang-kadang cuman diem doang, parkir, kadang-kadang dia ada yang ngomong diem di kucuran, kadang-kadang mojok di ujung-ujung tank gitu. Itu adalah contoh-contoh ikan yang mentalnya kurang baik. Karena ikan yang mentalnya baik itu harusnya ketika kita datang dia akan menyambut kita dan dia akan benang di depan kaca kayak begini. Nah, terus apa lagi? Nah, pastinya ikan yang mentalnya kurang baik itu biasanya ekornya itu nguncup, teman-teman. Coba ya, di sini kayaknya ada deh satu contoh ikan yang ekornya nguncup. Ya, udah nggak nguncup lagi. Ini juga udah nggak nguncup lagi. Kemarin sih sebenarnya masih nguncup. Nah, pengertian ekor nguncup itu seperti apa sih, teman-teman? Nah, ini teman-teman harus pahami dulu. Jadi kalau ekor ikan arwana itu kan biasanya mekar nih, kayak contoh di ikan ini. Ikan ini juga tadinya masih nguncup-nguncup, dan ini pun juga belum mentalnya belum balik 100%, tapi udah mulai bisa dipanggil. Nah, biasanya itu kalau misalnya ekor yang nguncup itu, ekornya ini itu akan jadi mengecil, jadi kayak menciut begini loh. Jadi kalau berenang itu dia kayak roket gitu. Jadi
ekor yang nguncup, dayung yang nggak dibuka, dan nggak bisa dipanggil. Nah, terus selanjutnya, ini adalah masalah yang selalu dihadapi oleh banyak orang. Ikannya kagetan. Jadi ikannya berenang yang nggak tenang, didatengin, disamperin, digini nih. Ini kayaknya nih. Nah, tuh lihat kan, kita kasih tangan, dia langsung kaget, nguncup, takut. Nah, ini salah satu ikan yang mentalnya belum bagus. Nah, ini juga sering menjadi pertanyaan sama saya, kok ikan saya kagetan ya? Gitu. Itu termasuk karena ikan mentalnya nggak bagus. Nah, yang terakhir, ikan kalau mentalnya nggak bagus itu biasanya teman-teman nggak mau makan. Jadi orang pada tanya kadang-kadang, kok ikan saya nggak mau makan, kok ikan saya makannya cuma mau ini, cuma mau itu. Nah, itu dikarenakan gara-gara mental dia tuh kurang bagus, dan ya gimana, kadang-kadang kita panik dan segala macamnya, akhirnya kita panik, ikannya ikutan panik. Nah, itu adalah tanda-tanda kalau memang mental ikan teman-teman itu nggak baik. Untuk teman-teman, tadi kan saya udah sebutin ikan-ikan yang mentalnya kurang baik. Nah, pastinya kita butuh juga dong videonya Bang Mike, gimana sih ciri-ciri ikan yang mentalnya tuh baja, galak gitu. Nah, kurang lebih ikannya kayak begini nih. Nah, ini ya teman-teman, salah satu contoh ikan yang galak banget. Jadi begitu dibuka lampu tandingnya, dia langsung nyambut kita. Noh, kita bahkan bisa panggil, bisa main-mainan. Kadang-kadang dia tuh bahkan sampai mau gigit kita gitu loh. Nah, ini responsif banget ikannya, berenangnya udah stabil, enak gitu loh. Nah, contohnya ikannya kayak gini nih. Nah, benangnya, ekornya juga nggak ada nguncup, nggak ada apa. Dan pastinya porsi makannya juga baik. Nah, ini juga contohnya ikan yang benang-benangnya udah stabil. Tuh, bisa dipanggil. Kadang-kadang kalau kegalakan kita gini tangannya, dia malah di depan kaca terus. Jadi kayak gini, dia kayak nggak even belok-belok, jadi dia kayak mau gigit kita gitu loh. Nah, pastinya kan ini dari ciri renangnya kayak gini teman-teman. Tapi teman-teman bisa lihat juga dari cara dia makan. Nah, moga-moga ada video klipnya yang akan ditayangkan setelah ini. Sekarang kita udah tahu nih ciri-cirinya ikan yang termasuk mentalnya kurang bagus. Kita udah lihat ikan yang mentalnya bagus kayak apa. Nah, kita juga harus melihat sebenarnya kenapa sih dia bisa kayak begitu. Nah, banyak banget faktornya. Dan saya udah ngelis beberapa hal yang buat teman-teman jadi checklist. Jadi teman-teman harus lihat dulu nih, apakah ikan teman-teman termasuk dalam checklist ini. Karena kalau termasuk, ya berarti ada pembenaran atau koreksi yang teman-teman mesti kasih ke tanknya teman-teman gitu ya. Jadi yang pertama, hal yang paling simple banget itu biasanya kalau dia nggak galak atau dia diem-diem doang, biasanya ikan itu bisa aja sakit teman-teman. Bisa aja dia nggak nyaman karena dia pun sendiri badannya lagi nggak fit. Nah, bayangin teman-teman kalau lagi sakit demam atau sakit panas, teman-teman juga pasti ya ogah-ogahan, nggak bisa berenang sampai galak gimana gitu. Jadi pertama kali harus lihat dulu ikan teman-teman tuh sakit atau enggak. Nah, sakit ini bisa banyak hal ya teman-teman ya. Jadi sakit yang paling umum itu adalah jamur putih. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ikan yang kadang-kadang sakit jamuran, itu bisa mempengaruhi gerak-gerik atau mental dari ikan teman-teman. Nah, jamur putih ini juga udah pernah dibahas di video saya. Jadi teman-teman bisa cari nih di video-video saya yang sebelumnya, jamur putih itu apa sih, sama cara ngatasinnya kayak gimana. Nah, itu pertama kali kita bisa lihat dari yang sakit itu. Nah, selain jamur putih, biasanya ikan arwana itu suka banget kena yang namanya jamur hitam. Jadi ini dua jenis jamur yang berbeda, cuman penanganannya sama teman-teman. Nah, jamur-jamur ini biasanya tumbuh karena air itu suhunya agak rendah, jadi agak dingin gitu. Atau pergantian cuaca juga bisa.
dari cuaca kemarau ke musim hujan, musim pancaroba bisa juga. Jadi teman-teman look for that ini, lihat kedua ciri-ciri itu. Lihat dulu ikan teman-teman ini ada sakitnya atau enggak. Nah, karena kalau lihat di sini kan banyak banget ikan-ikan di sini semuanya sehat. Nah, jadi bagus-bagus semua. Yang kedua, tempat akuarium teman-teman itu sangat penting banget. Jadi di sini pun ada tempat-tempat tank yang keramat yang memang kalau misalnya ditaruh ikan itu kebanyakan besar ikan itu mentalnya nggak kuat. Nah, tempat itu penting karena kita nyari tempat yang nggak ada pantulan cahayanya. Nah, kadang-kadang depan-depanan gini juga bisa menjadi bumerang teman-teman. Kalau misalnya mental ikan di sebelahnya itu belum begitu mateng, biasanya bisa juga dia nggak kuat. Apalagi misalnya yang ini belum matang, tiba-tiba yang di sini di-tanning. Nah, lampunya kan nyorot juga. Nah, dia juga bisa stres. Nah, teman-teman harus lihat dulu ada nggak pantulan-pantulan cahaya yang bisa mengganggu ikan teman-teman. Nah, kayak ikan ini nih tadi yang kita shoot ini masih belum begitu galak karena di sini di depan pintu ini ada pantulan cahaya yang masuk. Tapi lama-kelamaan sebenarnya ikan itu mentalnya bisa beradaptasi sendiri sampai nggak keganggu sama cahaya. Karena nggak masuk akal dong kalau misalnya di ruangan bebas ada matahari terus ikannya jadi takutan semua, kan nggak mungkin kan. Jadi ikan itu mempunyai kemampuan yang namanya adaptasi. Jadi teman-teman harus look for the second kategori ini yang harus dilihat itu cahayanya. Kadang-kadang dari pintu, kadang-kadang dari TV, kadang-kadang dari lantai kita terlalu mengkilap bisa juga. Kadang-kadang dari lampu atas ini. Nah, kalau di gudang ini biasanya lampu atas ini nggak pernah dinyalain teman-teman. Karena cahayanya itu langsung ke bawah akuarium dan sangat mengganggu ke ikan-ikannya. Apalagi kalau teman-teman punya tutup yang transparan seperti ini nih. Nah, untuk mengurangi cahaya dari atas, kadang-kadang bisa teman-teman pakai tutup yang closed system atau seperti ini. Nih, nyalain, matiin aja. Nah, lanjut lagi ya. Kita udah ngomong lumayan panjang. Kita lanjut lagi. Nah, kadang-kadang juga teman-teman, ikan yang mentalnya jelek itu bisa juga terjadi karena teman-teman terlalu cepat nih waktu ikannya datang. Terlalu cepat apa Bang Mike? Terlalu cepat ngasih makan atau terlalu cepat aklimasinya. Jadi teman-teman bisa lihat nih kadang-kadang ya, kita datang, kita buru-buru banget pengen lihat ikan kita. Nah, jadinya kita cuman oplosnya tuh sebentar langsung kita buka. Nah, ikan itu kaget sama perubahan parameter air dan akhirnya dia harus adaptasi ulang. Nah, itu butuh waktu yang cukup lama juga. Nah, kadang-kadang teman-teman juga datang ikannya aklimasi udah oke ikannya, teman-teman langsung pingin buru-buru kasih makan. Soalnya pikirannya kayak, waduh Bang, ikannya dari perjalanan udah 4 hari, 5 hari puasa, nanti mati ikan saya Bang. Besoknya teman-teman langsung hajar kasih makan. Nah, itu juga bisa membuat tiba-tiba ikannya jadi manja. Pada saat itu mungkin dimakan. Habis itu besokannya hari kedua, hari ketiga dia nggak mau makan lagi. Nah, itu bisa juga. Nah, bisa juga teman-teman gara-gara aklimasinya nggak bagus, ikannya juga agak kembung. Nah, itu salah satu kategori yang masuk ke yang sakit tadi. Sorry, saya belum sebutin. Nah, biasanya ikan kalau kembung itu benangnya agak ngambang-ngambang dan dia nggak bisa berenang ke bawah, dia takut. Nah, yang kembungnya udah akut, teman-teman pasti bisa bedain lah, karena ikannya ke depannya akan lemes banget. Gitu. Jadi, kalau ikan teman-teman datang, pertama kali yang teman-teman lakukan harus aklimasi lumayan panjang. Dulu saya juga orangnya reckless, saya nggak gitu suka yang namanya aklimasi, karena saya pingin banget cepet-cepet lihat ikannya. Biasanya saya cuman rendam dulu 5 menit, habis itu saya oplos sekali, langsung saya lepas ikannya. Wah, itu kadang-kadang bisa bikin PR ke masa depannya teman-teman. Jadi yang harus teman-teman perhatikan tuh kalau proses aklimasi itu harus agak kelamaan. Kalau saya sekarang sekitar 10-15 menit untuk nyamain suhu ruangannya, suhu akuariumnya, suhu tempat tinggal dia bakal hidup. Nah, saya terus akan oplos sebanyak 5 kali. 5 kali dikali 15 menit. Jadi 75 menit. Jadi 1 jaman untuk satu ikan baru saya buka ya. Bahkan kalau yang ekstrim lagi, yang bener-bener
pingin aman itu kalau Cimedo itu oplosnya bisa 4 sampai 5 jam baru dilepas. Karena kita nggak tahu dari ikan ini datang dari air yang kayak gimana. Karena kita beli dari tempat-tempat yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir yang saya bisa identifikasi adalah ketinggian air. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang airnya tinggi, ada yang airnya pendek. Nah, itu karena nggak semua ikan pertama kali datang itu suka dengan air yang tinggi. Nah, biasanya kalau ikan-ikan baru datang itu saya selalu adaptasikan dengan air yang rendah. Biasanya sih sekitar 20 cm sampai 25 cm. Nah, kayak ini kan tadinya kurang bagus mentalnya. Ini sekitar 23 cm-an. Nah, sorry ada yang lewat. Jadi yang terakhir yang sangat sering mengganggu juga dan kita nggak sadar adalah yang namanya drop eye. Nah, konten ini juga udah sering saya buat. Saya suka sering kasih lihat bedanya drop eye sama yang lurus kayak gimana. Ciri-cirinya kalau mentalnya udah terganggu kayak gimana, teman-teman bisa check it out di channel saya. Nah, biasanya ikan-ikan drop eye ini juga kadang-kadang bisa mentalnya jelek gitu, karena dia suka ngelihat ke daerah bawah sini, ke lantai teman-teman. Nah, ini contoh beberapa ikan yang tadinya drop eye, saya operasi, bahkan baru dioperasinya, dan akhirnya mentalnya udah lumayan lagi. Nah, jadi itulah yang saya identifikasi. Kalau teman-teman ada lagi nih, ketemu, kira-kira apa lagi sih yang membuat ikan itu mentalnya nggak bagus? Boleh ketik di bawah, di komen di bawah, supaya teman-teman di sini saling belajar. Mohon maaf nih teman-teman, dari tadi saya ngelap-ngelap karena agak panas banget. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi kita udah ngomongin banyak hal, kita ngomongin ciri-cirinya, kita ngomongin kenapanya. Tapi kalau nggak ada solusinya, sama aja bohong. Nah, kita kalau orang dewasa, kalau punya solusi, pasti kita kalau punya masalah, pasti kita cari solusinya. Nah, kita sekarang akan ngomongin solusinya, teman-teman. Jadi, langkah pertama ya, langkah pertama banget, assuming ikannya udah nggak sakit ya, kita bisa kasih yang namanya tank mate. Nah, konten tank mate ini juga udah sering saya buat. Nah, ciri-cirinya tank mate yang bisa dipakai apa aja. Tapi untuk saat ini tank mate terbaik yang saya udah cobain dan yang paling cocok di sini adalah Oscar. Jadi kalau dilihat di sini banyak banget, nih ada Oscar, ini ada Oscar. Nah, ini contoh-contoh ikan-ikan yang tadinya mentalnya kurang baik gitu loh. Nah, kita bisa kasih tank mate. Nah, gunanya tank mate sendiri itu apa sih sebenarnya? Kita langsung bahas aja ya. Nah, tank mate itu gunanya, kadang-kadang kan kita juga manusia kalau tinggal sendirian, kesepian ya. Jadi kita butuh temen ya. Nah, ini gunanya untuk nemenin ikan yang stres tadi. Siapa tahu dia depresi kan, nggak punya pacar, jomblo, jadi kita kasih teman. Nah, habis itu selain untuk teman juga, sebenarnya ini itu untuk memberikan efek competition, bahasa ini kompetisi. Jadi dia itu akan memberikan kompetisi kepada ikan arwana ini ketika dimana nanti ada makanan, jadi dia akan berkompetisi. Nah, kalau kelamaan nanti ikannya nggak makan terus dimakanin sama tank mate-nya, biasanya lama-lama dia kesel sendiri dan akhirnya 1-2 kali bisalah dia ikutan makan gitu loh. Jadi tadi kan saya udah bilang kalau misalnya sakit bisa buat itu, sama nggak ada, kalau ikan nggak makan bisa buat mentalnya nggak bagus kan. Nah, cara nyembuhinnya kalau nggak mau makan ya bisa pakai tank mate. Oke, nah terus kita lanjut. Nah, assuming ikannya sakit, nah teman-teman harus obatin dulu. Nah, teman-teman setelah lihat ikannya ada sakitnya apa, bisa terus cari di konten saya cara ngobatinya dan segala macam. Intinya kalau di jamuran itu biasanya bisa pakai obat mujarab. Itu obat yang sangat ampuh untuk jamur-jamuran. Cara pakainya nanti teman-teman bisa lihat di kemasannya juga. Ini bisa diorder di Tres Aquatic. Nah, kalau untuk ikan yang kembung biasanya itu bisa pakai yang namanya ciprofloxacin. Biasanya ikan-ikan yang kembung itu saya turunin airnya,
sampai kira-kira 20 cm. Nah, ciprofloxacinnya saya pakai 5 dosis ekstrim ya teman-teman. Biasanya kita pakai cuman 1 tablet per 100 liter air, tapi saya pakai 5. Nah, tapi dengan catatan ini harus diawasi ya dari hari ke hari. Jadi nanti hari kedua kita akan kuras lagi, tambahin air bersih, kita akan kuras, tambahin air bersih. Nah, itu nanti juga kontennya mungkin akan saya buat, saya akan remake cara penggunaannya. Nah, jadi kalau tadi masalahnya sakit, udah selesai sakitnya, masih nggak mau juga, teman-teman bisa kasih TankMate. Nah, kalau misalnya udah sembuh dari sakit, dikasih TankMate, benangnya juga masih ogah-ogahan, biasanya teman-teman bisa kasih arus. Nah, kalau di tank kita itu arusnya udah otomatis digabung sama pompanya. Ya, jadi ini tahap awal banget ya teman-teman, tahap awal banget untuk ngobatin mental ikan arwana teman-teman. Nah, terus kalau misalnya udah mau makan, jangan dikasih makannya jor-joran teman-teman. Kita harus sabar sama arwana-arwana kita. Jadi kita harus kasih makannya sedikit demi sedikit, membiarkan dia lapar dan sisi predator dia kembali. Nah, kalau masih tahap awal kayak gini, kadang-kadang teman-teman suka nanya kan, kenapa nggak mau berenang dan segala macamnya. Biasanya itu teman-teman di rumah juga kurang suka ganti air. Nah, kualitas air itu sangat penting buat ikan-ikan yang baru awal-awal adaptasi. Nah, kalau di sini dilakukannya itu setiap hari sekali, hanya 20% aja. Jadi kadang-kadang banyak masalah yang bisa sembuh dari pergantian air ini. Jadi teman-teman jangan males ya buat ganti air. Oke. Nah, ini udah nyampe di penghujung penghujung konten kita. Nah, kalau misalnya ikan teman-teman itu kagetan, saya merekomendasikan ngelakuin yang namanya puasa. Nah, puasa ini tadi bisa dilakukan juga kalau untuk ikannya yang udah sehat dan makannya masih ogah-ogahan. Nah, puasa itu tadi kan bisa menimbulkan sisi lapar dia dan sisi predator dia. Nah, pertama kali banget yang saya lakukan pasti ikannya saya puasain. Minimal tuh 3 hari. Nah, biasanya setelah 3 hari itu saya coba kasih makan. Nah, kalau dia mau makan ya bagus. Saya latih lagi dari situ dengan penggunaan porsi makan. Jadi saya kasih satu sampai dia benar-benar lahap, baru saya tambahin. Nah, kalau misalnya nggak bisa juga, puasanya harus terus dilanjutin teman-teman. Nah, dengan catatan juga teman-teman ini nggak boleh idealis pada saat ikan ini masih mentalnya belum stabil atau masih milih-milih, nggak apa-apa. Karena makan apa aja itu lebih baik daripada tidak makan. Nah, jadi ada berapa jenis makanan, teman-teman bisa pakai udang, teman-teman bisa pakai kodok, teman-teman bisa pakai ulet Hongkong, bisa pakai cacing, bisa pakai ikan mas. Nah, itu teman-teman pilih aja lah, pokoknya asal dia mau makan. Nah, contohnya ini kalau di sini kita kasih makan, yang ini baru datang masih maunya cuman kodok doang. Nah, di sini kita kasih makan kodok. Nah, kemarin tapi sebenarnya udah dicoba kasih makan udang dan mau, tapi makannya masih kurang lahap. Intinya, setelah semuanya sehat dan airnya terjaga, teman-teman ini bermain mental sama ikan arwananya, kuat-kuatan, tunjukin siapa pemiliknya, buat ngelatih dia supaya makannya galak, gitu. Nah, kalau kasus yang dia kagetan, saya langsung puasain. Nah, begitu saya puasain itu 3 hari, nah selama 3 hari itu saya akan tutupin. Kalau dulu saya suka pakai namanya plastik sampah ini kan banyak yang ditutupin, ini mentalnya kurang bagus. Nah, ini kita tutupin sebenarnya selama kalau di video lama itu 3 hari sampai 7 hari. Nah, step-stepnya teman-teman bisa lihat juga di video lama saya. Saya nggak akan bahas ke situ. Nah, sekarang saya akan bahas kesalahan yang sering terjadi teman-teman. Jadi setelah ditutup, kadang-kadang karena kemarin saya menggeneralisasi, ya kadang-kadang ikannya belum adaptasi, ininya udah keburu buka lagi. Jadi kalau di video ini yang saya pengen titip pesan sama teman-teman, kalau posisi ikan lagi ditutup kayak begini, biarkan aja ikannya tenang. Pengurasan yang tadinya setiap hari, mungkin teman-teman lakuin 3 hari sekali. Kenapa? Karena ikannya itu puasa dan tidak akan ngeluarin kotoran. Nah, yang perlu dibuang itu kan kalau tiap kali water changing itu adalah si amonia itu yang diubah jadi nitrat. Tapi kalau kita puasain ikannya dan nggak ada kotorannya, teman-teman bisa ganti airnya kurang lebih tiap 3 hari sekali. Oke,
Jadi treatment yang pertama ditutup dan diganti airnya. Nah, setelah 3 atau 4 hari, teman-teman boleh coba ngasih makan ikannya. Nah, ngasih makan itu juga ada tekniknya. Intinya, kalau misalnya teman-teman ikannya mau makan, biarkan aja ditutup. Nah, terus tiap hari kasih makan, latih mentalnya pelan-pelan, satu ekor, 2 ekor, 3 ekor. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan pengintipan kayak gini nih. Nah, ngintip aja. Pokoknya bener-bener ngintip sampai ikannya itu ngerasa nggak diintip. Nah, itu pinternya teman-teman lah. Nah, ngasih makan tuh juga jangan sembarangan teman-teman ya. Kadang-kadang ada orang yang suka ngasih makan, langsung buka tutupnya lebar-lebar, wah langsung lempar gitu. Nah, biasanya kalau ikan takut mentalnya itu digituin nggak akan kuat. Jadi kita bisa akalin nih mendekat, kita bisa bikin bolongan di sini atau ada jeda untuk kita nyolong-nyolong pas mau ngasih makan dia. Kita bisa langsung taruh gitu loh. Jadi seolah-olah dia nggak keganggu. Takutnya kadang-kadang pas ngasih makan keganggu mentalnya nggak balik lagi. Gitu. Jadi kesalahan yang sering dilakukan itu biasanya kalau lagi ditutup itu ngasih makannya suka seperti pada umumnya, maksudnya seperti pada pas ngasih makan pas ikannya mentalnya bagus gitu loh. Nah, cara pertama kita bisa pakai begini, atau kita bisa kasih cepet banget kayak lempar set gitu. Atau terakhir kali kita bisa kasih dari top filternya yang ini. Nah, di sini kan pasti ada bolongan tuh, kita bisa masukin dari situ. Dan ingat ya, penutupan itu karena dia butuh bener-bener tenang. Atasnya itu juga kita tutup juga. Jadi supaya benar-benar ikannya tuh tidak terganggu sama sekali. Nah, gitu ya. Jadi begitu dia udah mau makan, kita latih mental makannya. Nah, dari situ gampang. Begitu udah mau makan, sekitar semingguan mungkin udah mau makan. Temen-temen lihat makannya tiap kali dikasih makan dimakan terus. Teman-teman boleh tutupin ini dan menyalakan lampu view-nya. Nggak apa-apa. Nanti dilihat lagi kalau dengan lampu view mau makan atau enggak. Kalau nggak mau makan, balik lagi ke step 1. Ulangin lagi. Gitu ya. Nah, nanti setelah dengan lampu view mau makan, biasanya teman bisa coba test drive ngebuka ini dan lihat mentalnya kayak gimana. Gitu loh. Nah, kalau udah dibuka kayak gini, biasanya mentalnya udah balik. Nah, kayak ikan sebenarnya mentalnya udah balik tuh. Nah, kalau udah balik kayak gitu ya teman-teman tinggal jaga yang namanya parameter air dengan penggantian air, sama ngasih makannya porsinya nggak terlalu banyak. Nah, setiap kali teman-teman ngasih makan mungkin bisa agak diajak main-main ikannya. Jadi setiap kali kita datang, ikannya tuh tahu bahwa dia tuh mau dikasih makan gitu. Nah, kurang lebih hari ini pembahasan kita itu dulu. Buat teman-teman nonton di rumah yang punya masalah ini, semoga semuanya udah terjawab. Dan semoga teman-teman bisa langsung praktekin ya. Dan langsung bisa report di Instagram saya atau di komen. Wah, cara Bang Mike berhasil, wah gagal, kayaknya di sini gagalnya. Pokoknya semua didiskusikan di bawah. Nah, sekarang kita udah nyampe di penghujung. Kita udah mau nyampe di 35.000 subscriber. Seperti biasa kita masih umumin, kita bakal bagi-bagi ikan kalau salah satu video dari kita tembus ke 12.000 view atau di 50.000 subscriber. Terima kasih buat teman-teman yang udah dukung saya terus, udah membuat channel ini maju, udah share ke teman-temannya. Saya minta tolong sekali lagi untuk like, comment, and subscribe, dan share karena semua itu gratis dan bisa mendukung saya untuk menjadi konten kreator yang lebih maju lagi. Terima kasih udah tonton Mike, saya Michael, undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.